Visual di belakang saya mungkin sempat Anda lihat di media sosial. Ya, ini merupakan tempat diambilnya video viral yang menunjukkan betapa dahsyatnya gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya adalah di Maumere, Pelabuhan Elsai Maumere. Nah, saat ini saya sudah tiba di lokasi dan Anda bisa lihat di belakang saya, inilah terminal penumpang yang kondisinya rusak berat. Bisa terlihat dari puing-puing bangunan yang sebagian roboh, masih menyisakan kabel, kemudian plafon dan baja besi yang ringan, kemudian retakan-retakan di bagian tembok. Saya pun tidak bisa mendekat ke lokasi karena kondisi bangunan ini masih potensial untuk roboh dan lain sebagainya, sehingga saya memilih untuk berada di tempat yang sedikit lebih aman. Sebenarnya kalau bicara di Pelabuhan Elsai Maumere ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk mobilitas warga di sini karena banyak sekali kapal-kapal penumpang yang berlabuh di sini untuk menuju ke Balikpapan, kemudian Labuan Bajo, Kupang, Surabaya dan lain sebagainya. Dan pada saat kejadian memang sedang ada aktivitas naik turun penumpang. Berikut wawancara saya dengan General Manager Pelabuhan. Pangga, boleh disampaikan untuk kemarin mungkin kronologinya terlebih dahulu di Pelabuhan Maumere ini, kejadiannya seperti apa, ketika itu ada kapal yang lagi berlabuh, bersandar atau bagaimana? Iya, jadi kemarin kebetulan pada saat kejadian kami sedang melayani kegiatan kapal penumpang milik PT Pelni KM Bukit Siguntang, yang mana kapal pada saat itu sedang kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang. Jadi kejadiannya berlangsung pukul 5.58 waktu setempat, yang mana memang gempa bumi yang terjadi itu terasa sangat kuat, ya, sehingga berdampak cukup signifikan. Seperti itu. Dan video viralnya kan yang kita lihat adalah yang posisinya begitu di pelabuhan ini. Nah, kalau sebenarnya kan kita lihat dari sisi pelabuhannya Pak Angga ini, tapi saya pengen lihat ke terminal penumpang karena dampaknya juga sangat besar. Sebenarnya waktu kejadian juga apakah banyak penumpang yang lagi menunggu kapal atau posisinya memang ada kapal yang akan berlabuh setelahnya atau gimana? Iya, jadi pada saat kejadian itu penumpang sudah mulai naik dan di dalam itu yang sudah boarding itu ada 175 orang. Ya, 25 orang yang sudah melakukan proses boarding dan bersamaan juga mereka sudah naik ke kapal. Para penumpang ini sudah naik ke kapal. Ya, sampai akhirnya terjadi bencana alam gempa bumi tersebut. Seperti itu, Mbak. Ya. Bapak mungkin boleh diceritakan posisinya ketika guncangan terjadi itu, apakah mungkin penumpangnya langsung turun, berhamburan ke bawah, turun ke bawah atau menyelamatkan diri atau? Iya, jadi karena kebetulan saya juga ada di lokasi kejadian, Mbak, dengan kondisi kekuatan gempa segitu 7,7, kami juga susah mengevakuasi diri karena berpijak pun badan terasa sangat limbung, ya. Jadi memang beberapa masyarakat akhirnya mungkin karena kaget, ya, akhirnya mencoba menyelamatkan diri masing-masing, dan kami dari tim Pelindo juga semampunya untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Ya, seperti itu. Bapak bisa diinformasikan yang meninggal berapa untuk di Pelabuhan Maumere ini, dan apakah mungkin jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit atau diserahkan ke keluarga atau gimana prosesnya? Ya, jadi berdasarkan hasil pencarian oleh pihak-pihak terkait, ditemukan ada 2 orang yang meninggal dan 1 orang yang meninggal ketika dievakuasi ke rumah sakit. Jadi total ada 3 orang yang teridentifikasi. Bapak boleh saya agak elaborasi sedikit, mungkin dari kejadian itu terjadi begitu ketika bangunannya roboh dan tim datang itu kira-kira butuh jeda waktu berapa lama gitu? Iya, jadi memang ketika kejadian itu kan masih melihat situasi apakah ada gempa susulan, terlebih lagi ada informasi peringatan dini terkait adanya tsunami. Ya, jadi ketika kondisi aman itu yang setelah gempa berlangsung, jadi teman-teman dari kantor SAR Basarnas itu langsung turun, langsung dibantu dengan teman-teman dari
TNI Polri yang sigap membantu kami untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi di dalam terminal penumpang, seperti itu. Bapak terakhir mungkin ini untuk operasionalnya seperti apa? Karena terminal penumpang kan artinya ruang tunggunya kondisinya seperti ini. Apakah juga untuk berlabuhnya kapal ini tetap beroperasi seperti itu? Iya, jadi kami sudah melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, khususnya otoritas pelabuhan, operator kapal laut. Jadi kami menyadari bahwa pelabuhan merupakan pintu gerbang distribusi logistik yang harus tetap berjalan. Mungkin bisa dilihat bahwa kondisi kegiatan logistik masih tetap berlangsung di dermaga 2 dan dermaga 1. Kemudian untuk pelayanan penumpang juga kami mencoba mengoptimalkan apa yang ada agar penumpang yang naik dan turun di Maumere itu masih bisa dilayani. Demikian. Masih beroperasi ya Pak? Ya, betul, masih beroperasi. Konfirmasi untuk yang di Pelabuhan Maumere ini sebenarnya tujuannya tuh kemana aja sih? Khususnya untuk kapal penumpang sih, saya penasaran. Ya, jadi ada berbagai macam tujuan, khususnya kan ada beberapa operator juga dari Pelni, itu ada yang ke Makassar, ada yang ke Kupang, ada yang ke Balikpapan, kemudian ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Surabaya. Cukup banyak pilihannya, Mbak, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penumpang kapal laut. Akibat gempa, 2 orang meninggal dunia di terminal penumpang ini, sementara 1 orang meninggal dunia saat hendak dibawa ke Rumah Sakit TC Healers. Dan kalau ditanya apakah saat ini pelabuhan penumpang beroperasi, jawabannya masih beroperasi, namun untuk terminal penumpang sudah dibuatkan yang sementara untuk bisa mengakomodir penumpang yang akan hilir mudik, apalagi nanti malam masih akan ada tiba penumpang dari beberapa daerah, sehingga dibuatkan tempat menunggu sementara untuk penumpang dan nantinya akan dilakukan asesmen oleh tim pelabuhan untuk nantinya bisa membangun kembali terminal penumpang yang lebih layak. Dari Maumere, Michelle Wida dan Ahmad Teguh melaporkan.